tangkapi, atau orang diproses, atau orang polisi suruh mundur, atau jabatannya suruh turunkan, copot. Nggak boleh begitu, harus realistis gitu. Bang Rasman, izin tanggapan untuk Peggy Setiawan yang mengaku tidak bersalah. Mungkin Bang Rasman melihatnya seperti apa? Dia mengatakan tidak bersalah. Ada keterangan Lucy dari situ, adiknya. Ada keterangan pengacaranya, ada keterangan ibunya, ada keterangan bapaknya. Tapi kalian lihat ya, saya di tengah. Keterangan dari pemilik kontrakan bahwa bahwa dia ngaku namanya bukan, bapaknya memperkenalkan dia bukan sebagai Peggy tapi sebagai Robi. Terus bapaknya bilang itu Robi anak saya yang nomor 2. Terus tadi cerita si Lucy-nya bilang iya itu karena ayahnya nikah lagi, terus karena itu dikasih tahu bahwa itu namanya bukan Robi, bukan Peggy tapi Robi. Pertanyaan saya, apa beda anak pertama sama anak kedua? Kan sama-sama anak. Harusnya sembunyikan aja itu bukan anak saya, ini ponakan saya, tapi ada pengakuan juga menyebut itu ponakan. Ini sudah menjadi confused, bias kemana-mana, makanya harus dikerucutkan. Terus apalagi yang aneh, keterangan dari pengacaranya Yanti tadi mengatakan bahwa dia berkeyakinan ini murni kecelakaan. Lah, orang ada laporan polisi, ada pemerkosaan, diperiksa, disidik, kemudian dituntut, dihukum, sudah menjalani hukuman. Wah, ini tambah kacau kita. Saya katakan ini harus diperiksa ulang. Berarti ada sesuatu. Kalau begitu apa? Lakukan rekonstruksi ulang, lakukan pemeriksaan audit forensik semua, kemudian lakukan pemeriksaan dari awal sampai akhirnya rakyat menemukan bahwa ini pelaku. Oke, Bang. Saya yakin polisi mampu. Oke, Bang, artinya Abang sendiri apakah bisa mempercaya atau meyakinkan gitu statement Peggy yang mengaku tidak bersalah? Artinya seperti apa, Bang, kalau Bang Rasman sendiri? Saya gini, pengalaman saya kan dosen juga. Saya mendalami ilmu jiwa perkembangan. Saya kok melihat dari mimik dia ada yang disembunyikan. Dan beban keluarganya saya lihat nggak begitu berat. Saya lihat cara bicara Lucy biasa-biasa aja. Cara bicara bapaknya juga datang biasa saja. Loh, Anda bayangkan loh, kasus seberat ini, kalau sempat dia dianggap intellectual dader, aktor intelektual, hukuman mati loh, ancaman hukumannya. Ya dong, nggak bisa. Biasa saja saya lihat cara dia menanggapi itu. Jadi ini perlu diperiksa kejiwaan, perlu ahli gestur, psikologi, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah ini mencuat kebangsaan, Polri sudah mengambil alih, kita percaya. Tapi kita kawal. Kompolnas bilang hari ini mereka sudah datang bertemu penyidik. Kemudian mereka bilang Prapit mereka akan datang. Ayo sama-sama kita kawal. Dan saya juga bukan membela polisi ujuk-ujuk, saya juga banyak merasa tersakiti, tapi saya pakai saluran. Kalau Anda tidak puas dengan penyidik, lapor propam. Anda tidak puas dengan jaksa, lapor komisi kejaksaan. Anda apa sama hakim, lapor KI. Kan ada semua. Itu. Oke, thank you. Bang Rasman, izin aku gue lanjut ya. Nah, masyarakat ini tapi percaya kalau Peggy ini bukan pelaku. Nah, seperti apa menurut Bang Rasman? Kita nggak boleh berpatokan pada netizen. Oke. Tidak boleh berpatokan pada halusinasi, tapi bicara pada fakta. Law is justice declared. Hukum itu harus adil dan jelas. Tidak boleh belok-belok. Karena kita harus punya asas legalitas. Harus kepastian. Oke? Thank you. Bang Rasman, izin satu lagi. Kalau pada akhirnya Bang Rasman diminta. Kamu dari mana? Intens investigasi. Oke, Bang Rasman izin kalau diminta nih Bang Rasman untuk membela Peggy Setiawan, Bang Rasman akan seperti apa merespon? Saya mau. Saya sudah bilang kepada gitu Mbak Yanti, saya akan bantu dan kita akan kawal sampai ini vonis. Saya juga ingin tahu Peggy apa perannya, yang 8 orang apa perannya, yang 2 lagi seperti apa yang nggak jelas itu. Terus siapa yang bermain? Kita belum tahu motifnya apa. Motif kasus ini apa? Come on. Kita nggak tahu apakah ini percintaan, apakah tabrakan, apakah nalengnya asmara. Tapi sampai seheboh ini. Tapi yang saya nggak habis pikir, ini ada orang yang kesurupan, terus jadi film itu menjadi dasar untuk salah satu pembentukan opini publik di masyarakat. Sedangkan tadi Linda bilang, dia diperiksa, dia bilang, saya nggak sama dengan apa yang dibuat dalam film. Itu kan catatan penting. Dan Linda itu adalah teman dekatnya Vina dan juga teman dekatnya Eki. Ini harus secara serius didalami. Jadi saya berkeyakinan bahwa kasus ini harus naik. Saya dukung Peggy melakukan upaya dalam ini kuasa hukumnya untuk pra peradilan. Kita dukung Kompolnas, kita dukung
Komisi Yudisial mengawasi semuanya. Kita minta audit semuanya untuk supaya terungkap. Karena tidak boleh satu pun nyawa melayang tanpa kepastian. Saya kira begitu. Oke, kalau untuk kepolisian yang mengubah statementnya, berubah DPO-nya nih menjadi satu orang. Berubah. Saya begini ya, saya sebagai lawyer profesional di tengah ya, saya menghubungi Bu Yanti sebagai pengacaranya Peggy. Saya tanya, benar nggak itu? Dia bilang tidak. Ibunya itu pembantu di rumah saya tahu Peggy tidak terlibat. Oke, saya nggak bisa terima bulat-bulat. Saya tanya Dirkrim Kombes Surawan, apakah benar itu? Beliau bilang tidak. Kami tidak menghilangkan 2 DPO, 3 DPO. Setelah kami analisa, kami dalami, kami lihat keterangan. Karena keterangan dari yang 8 orang berubah-ubah deh. Ada yang 2 bilang, 2 orang mengatakan bahwa 3 DPO. Ada tambahan pelaku 3 lagi. Yang 5 orang bilang 2. Berubah-berubah. Jadi mereka lihat mana yang paling mengkerucut. Itulah namanya fakta hukum itu. Petunjuk, kemudian keterangan, dapat. Nah itu dia. Oke. Bang Rasman, tadi sepertinya di awal Abang agak sedikit skeptis ya dengan pengakuan Peggy Setiawan mengaku kalau dia salah tangkap gitu ya. Tapi ketika ditanya untuk membela atau tidak Peggy Setiawan, Abang tetap membela. Oh saya sebagai lawyer, tugas lawyer adalah ya membela hak-hak lain. Saya tidak mau kalau Peggy misalnya dia melakukan A terus dituduhkan B. Itu tugas lawyer. Apalagi nanti menjadi D. Dan yang kedua, kalau memang ini memang benar dia lakukan, dia harus mulai mengaku jujur. Kalau saya bersama dia di dalam nanti saya akan tanya, kau benar gak dia lakukan? Kalau benar ini, kenapa kau lakukan? Kalau tidak, kita kawal. Karena itu lawyer tugasnya di tengah, bukan memihak ke kiri dan ke kanan untuk mencari kebenaran supaya tidak ada nyawa yang melayang. Karena saya katakan bahwa dalam prinsip hidup hukum lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini bisa kecelakaan besar untuk negeri ini. Gitu. Oke, berarti jika diminta untuk membela Peggy, tetap tegas Bang Rasman akan tetap membela Peggy ya Bang, pasti. sampai akhir nanti. Pasti. Tetap perjuangkan ya Bang. Siap. Thank you. Oke.